Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan materi tentang transfer harga. Kelompok kami beranggotakan M. Rivaldi Mole, Azril Rizky Fauzan, saya sendiri Asyambai Satriawan, Siti Safira, Salma Aisyah, dan Elsa Amelia Anastasia. Penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer. Harga transfer sendiri yaitu adalah harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Masalah penentuan harga transfer berhubungan dengan penentuan harga transfer di antara pusat-pusat laba atau dalam arti sempit, dan juga di antara pusat-pusat pertanggungjawaban atau dalam arti luas. Harga transfer dalam arti luas adalah harga produk atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Contohnya seperti biaya listrik yang dialokasikan dari Departemen Pembangkit Listrik ke departemen lain yang menikmati listrik. Harga transfer dalam arti sempit adalah harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam satu perusahaan. Contohnya seperti biaya bahan baku yang dialokasikan dari restoran satu ke cabang restoran lain dalam satu perusahaan untuk keperluan bahan baku pembuatan makanan. Sistem penentuan harga transfer sendiri harus mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi yang relevan pada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha secara individual. Yang keempat, mudah dimengerti dan dikelola sebagai suatu sistem penentuan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga pasar sebagai harga transfer. Pengertian, metode transfer pricing, harga pasar adalah cara menentukan harga transfer dengan menggunakan harga pasar. Metode transfer pricing dengan menggunakan harga pasar yang bersaing dipandang sebagai pendekatan terbaik bagi masalah penentuan harga transfer. Metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Definisinya, metode penentuan harga transfer atau barang jasa antar pusat laba didasarkan pada harga pasar dikurangi penghematan biaya karena produk tersebut ditransfer antar divisi. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, divisi dengan sumber independen atau tanpa kendala sumber. Jika divisi penjual dapat menjual produknya di pasar luar dan divisi pembeli dapat membeli barang atau jasa yang diperlukannya dari sumber luar. Setiap divisi bebas dari divisi lainnya. Penentuan harga transfer, harga pasar tanpa kendala sumber. Dan yang kedua, divisi dengan kendala sumber. Seringkali divisi tidak memiliki kebebasan untuk memperoleh sumber karena yang pertama, industri terintegrasi, yang kedua, tidak ada sumber luar, menghindari risiko pemasok luar, dan juga investasi besar. Situasi ideal. Harga transfer berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan tujuan jika terpenuhi kondisi di bawah ini. Yang pertama, orang yang kompeten, iklim yang baik, harga pasar, kebebasan memperoleh sumber daya, arus informasi penuh, negosiasi, dan juga kriteria ganda. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, PT Gema memiliki dua pusat laba yaitu divisi A dan divisi B. Divisi A memiliki kapasitas normal per bulan 8.000 unit dan divisi B 5.000 per unit. Produk divisi A sebanyak 3.000 unit dijual kepada pihak lain dengan harga pasar 180 per unit sebanyak 5.000 unit ditransfer ke divisi B dan biaya di divisi A adalah sebagai berikut. Total biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan sebesar 120.000 per bulan atau 15 per unit. Total biaya non-produksi tetap sebesar 200.000 atau 25 per unit. Dan biaya non-produksi variabel sebesar 30 per unit. Biaya non-produksi variabel yang dapat dihindari jika produk divisi A ditransfer ke divisi B adalah 20. Selanjutnya, biaya dalam divisi B, besarnya total biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan sebesar 100.000 per bulan atau 20 per unit. Total biaya non-produksi tetap 150.000 atau 30 per unit. Dan biaya non-produksi variabel 150 per unit. Produk yang telah diolah pada divisi B dapat dijual dengan harga 350 per unit.
Selanjutnya, harga kompetitif sebagai harga transfer. Apabila tidak ada perusahaan yang membeli atau menjual produk di luar perusahaan atau tidak ada harga pasar, maka harga kompetitif dapat dibentuk dengan menggunakan salah satu di antara 4 cara sebagai berikut ini. Yang pertama, jika tersedia harga pasar terpublikasi untuk produk yang identik, informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar mungkin dibentuk dengan memberikan tawaran menjual kepada atau membeli produk dari luar. Yang ketiga, jika pusat laba menjual produk mirip ke pasar luar, harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga kompetitif. Yang terakhir, jika pusat laba pembeli produk yang mirip dengan pasar luar, harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga kompetitif. Harga transfer atas dasar biaya. Ada 3, yaitu full cost, variable cost, dan activities based costing. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya atau cost basis transfer pricing digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Kinerja manajer diukur melalui pertanggungjawabannya mengenai pengendalian biaya. Konsep ini sederhana dan menghemat sumber daya karena tersedianya informasi di setiap tingkat aktivitas perusahaan. Contoh soal. Divisi X memproduksi suku cadang yang dapat dijual di pasar atau transfer ke divisi Y untuk dirakit dengan suku cadang lain menjadi produk yang dijual keluar sebagai produk akhir divisi Y. Harga pasar per kilogram suku cadang divisi X dan biaya variabel. Dan contribution margin divisi X, harga pasar produk Y, dan biaya variabel divisi Y sebagai berikut. Divisi X, harga pasar per kilogram yaitu 1.500, biaya variabel per kilogram yaitu 700, contribution per kilogram menjadi 800. Jumlah contribution margin untuk 20 kg produk yaitu 16 juta. Divisi Y, harga pasar per unit yaitu 1.700. Biaya variabel yang ditambahkan di dalam divisi Y ada 2, yaitu biaya perakitan sebesar 500 dan biaya pemasaran sebesar 400. Jadi hasilnya menjadi 900. Jawaban. Jika divisi X beroperasi dan kapasitas penuh, artinya produk yang dihasilkan diserap oleh pasar, maka sebaiknya suku cadang tersebut dijual keluar dan harga 1.500. Pada kondisi ini, divisi tidak akan membeli suku cadang tersebut dari divisi X. Karena pada harga suku cadang X 1.500 ini, divisi Y akan mengalami kerugian sebagai berikut. Divisi Y, harga pasar yaitu 1.700, biaya variabel dari divisi X 1.500, divisi Y yaitu 900, jika dijumlahkan jadi 2.400, dan dikurangi dengan harga pasar menjadi contribution margin negatif 700. Yang kedua, jika terdapat kapasitas yang tidak terpakai di divisi X, suku cadang tersebut ditransfer di divisi Y agar divisi X dapat bekerja pada kapasitas penuh. Dengan harga transfer sebagai berikut. Divisi Y, harga pasar 1.700, biaya variabel dari divisi X yaitu 700 dan divisi Y yaitu 900. Jika ditambahkan menjadi 1.600. Jadi contribution margin-nya menjadi 100. Nama saya Muhammad Rifaldi Moleh, NIM 2019-054. Di sini saya akan menjelaskan penentuan harga transfer jika terdapat kapasitas menganggur. Apabila terdapat kapasitas menganggur di divisi penjual dan kapasitas menganggur cukup untuk memenuhi kebutuhan divisi pembeli, maka tambahan biaya yang terjadi di divisi penjual adalah biaya variabel saja. Dalam situasi ini, harga transfer terendah adalah sebesar biaya variabel per unit di divisi penjual. Harga transfer tertinggi adalah sebesar harga pasar produk yang ditransfer. Jika harga transfer ditetapkan sebesar biaya variabel per unit, maka semua keuntungan transfer produk dari divisi penjual kepada divisi pembeli dinikmati oleh divisi pembeli saja. Sebaliknya, jika harga transfer ditetapkan sebesar harga pasar, maka seluruh manfaat transfer produk hanya dinikmati oleh divisi penjual saja. Oleh karena itu, sistem penentuan harga transfer yang ada harus mampu menentukan harga transfer yang adil, yaitu harga transfer yang membagi sama manfaat transfer produk di antara divisi penjual dan divisi pembeli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fauzan, NIM 2019 101 603 11055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan biaya kesempatan untuk penentuan harga transfer. Pendekatan biaya kesempatan mempertimbangkan sudut pandang pusat laba penjual maupun pusat laba pembeli. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan ini mengidentifikasi harga transfer minimum yang divisi penjual berharap akan menerima dan harga transfer maksimum yang divisi pembeli bersedia untuk membayar. Jika transfer antar divisi terjadi, maka harga transfer minimum dan maksimum berhubungan dengan biaya kesempatan yang timbul. Berikut ini penentuan harga transfer minimum dan maksimum. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi penjual apabila mentransfer produknya ke divisi lain dalam perusahaan dan bukannya menjual kepada pihak eksternal. 2. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi pembeli apabila membeli produk dari divisi lain dalam perusahaan dan bukannya membeli dari pihak eksternal. Contohnya, PT ABC mempunyai dua divisi, yaitu divisi pabrikasi dan divisi perakitan. Divisi pabrikasi memproduksi komponen A1, sedangkan divisi perakitan membutuhkan komponen A1 untuk memproduksi produk B1. Berikut ini data biaya produksi per unit komponen A1 di divisi pabrikasi. Biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja langsung 1.000, biaya overhead pabrik variabel 500, biaya overhead pabrik tetap 1.500. Kapasitas produksi divisi pabrikasi adalah 10.000 unit. Harga jual komponen A1 di pasar luar 7.000 per unit. Tidak termasuk biaya pengiriman, divisi perakitan dapat membeli komponen A1 dari pasar luar sebanyak 2.000 unit. Biaya produksi produk B1 sebesar 10.000 per unit atau termasuk biaya produk A1 dengan harga jual 15.000. Divisi pabrikasi memproduksi dan menjual A1 ke pasar di luar perusahaan sebanyak 7.000 unit. Berikut ini hasil disajikannya pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer sebesar 3.500. Penjualan keterangannya adalah penjualan komponen ke divisi perakitan 3.500 kali 2.000 unit. Divisi pabrikasinya ada 7 juta. Biaya tambahan 3.500 dikali 2.000 unit. Ada divisi pabrikasinya 7 juta. Margin laba dari transfer komponen ke divisi perakitan 0 rupiah. Dan jika komponen dibeli dari luar, 7.000 dikali 2.000 unit, 14 juta divisi perakitannya. Jika komponen dibeli dari divisi pabrikasi, 3.500 dikali 2.000 unit ada 7 juta divisi perakitan. Penghematan biaya jika komponen dibeli dari divisi pabrikasi ada 7 juta. Dan lanjut, jika divisi perakitan membeli komponen dari luar 7.000 dikali 2.000 unit, PT ABC akan mendapatkan 14 juta. Jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi pabrikasi 3.500 dikali 2.000 unit 7 juta. Penghematan biaya jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi pabrikasi 7 juta rupiah. Jika harga transfer sebesar 3.500 per unit, maka semua penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur dinikmati oleh divisi perakitan sebesar 7 juta, sedangkan divisi pabrikasi tidak memperoleh apapun. Harga transfer sebesar 3.500 akan mendorong manajer divisi pabrikasi menolak untuk mentransfer komponen kepada divisi perakitan karena laba divisi pabrikasi tidak bertambah. Berikut ini disajikan pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer 7.000. Keterangannya adalah dari divisi pabrikasi, penjualan komponen ke divisi perakitan 7.000 dikali 2.000 unit. Divisi pabrikasi 14 juta. Biaya tambahan 3.500 dikali 2.000 unit 7 juta. Margin laba dari transfer komponen ke divisi perakitan 7 juta. Dan divisi perakitan, jika komponen dibeli dari luar 7.000 dikali 2.000 unit, maka 14 juta. Jika komponen dibeli dari divisi pabrikasi 7.000 dikali 2.000 unit 14 juta. Dan penghematan biaya jika komponen dibeli dari divisi pabrikasi 0.
Sekarang PT ABC, jika divisi perakitan membeli komponen dari luar 7.000 dikali 2.000 unit, maka 14 juta. Jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi fabrikasi 3.500 dikali 2.000 unit, 7 juta. Penghematan biaya jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi fabrikasi 7 juta. Apabila harga transfer sebesar 7.000 per unit, seluruh penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur dinikmati oleh divisi fabrikasi sebesar 7 juta, sedangkan divisi perakitan tidak memperoleh apapun. Bagi divisi perakitan, apakah membeli komponen dari luar atau dari dalam akan memberikan hasil yang sama? Harga transfer sebesar 7.000 akan mendorong manajer divisi perakitan menolak untuk membeli komponen dari divisi fabrikasi, karena laba divisi perakitan tidak bertambah jika divisi perakitan tidak bersedia membeli komponen dari divisi fabrikasi. Lanjut, maka PT ABC akan kehilangan peluang untuk melakukan penghematan biaya sebesar 7 juta atau kehilangan peluang untuk memanfaatkan kapasitas menganggur di divisi fabrikasi. Berikut ini disajikan pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer sebesar 5.250. Divisi fabrikasi, penjualan komponen dari ke divisi perakitan 5.250 dikali 2.000 unit 10.500. Biaya tambahan 3.500 dikali 2.000 unit 7 juta. Margin laba dari transfer komponen ke divisi perakitan 3.500. Dan divisi perakitan, jika komponen dibeli dari luar 7.000 dikali 2.000 unit 14 juta. Jika komponen dibeli dari divisi fabrikasi 5.250 dikali 2.000 unit 10.500. Penghematan biaya jika komponen dibeli dari divisi fabrikasi 3.500. Dan untuk PT ABC, jika divisi perakitan membeli komponen dari luar 7.000 dikali 2.000 unit, maka 14 juta rupiah. Jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi fabrikasi 3.500 dikali 2.000 unit 7 juta. Penghematan biaya jika divisi perakitan membeli komponen dari divisi fabrikasi 7 juta. Jika harga transfer sebesar 5.250 per unit, seluruh penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur di divisi fabrikasi sebesar 7 juta dibagi rata-rata di antara divisi fabrikasi dan divisi perakitan. Setiap divisi memperoleh bagian penghematan biaya yang sama, yaitu 3.500.000, sehingga transfer komponen dari divisi fabrikasi kepada divisi perakitan dapat dilaksanakan dan perusahaan secara keseluruhan memperoleh penghematan biaya yang berasal dari pemanfaatan kapasitas menganggur di divisi fabrikasi sebesar 7 juta.